Punya temen tapi ninggalin pas susah tuh, gimana ceritanya? Pas lagi susah malah banyak tuh yang hilang. Kadang emang gitu Yes, pas kita lagi baik-baik aja, baru semuanya deket. Kalau enggak, pasti pada menjauh. Tapi waktu lagi jatuh baru kelihatan siapa yang benar-benar peduli. Di dalam perjalanan Paulus sendiri, maka Paulus katakan kepada kita dalam firman Tuhan bahwa Tuhan gak pernah kasih kita yang namanya roh ketakutan. Kalau kayak gitu kenapa sih anak muda saat ini malu banget gitu ya, kayak ngasih tahu bahwa kalau ditanya emang agamanya apa? Saya Kristen. Oh, Kristen apa? Jadi kalau misal sahabat kita lagi butuh bantuan, datang gitu ya. Jangan tunggu besok gitu ya, atau mungkin ya nantilah lagi ada kerjaan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kehadiran daripada Lucu ya, waktu gue lagi oke, banyak banget temen. Emang kenapa kalau sekarang? Pas lagi susah malah banyak tuh yang hilang. Kadang emang gitu Yes, pas kita lagi baik-baik aja, baru semuanya deket. Kalau enggak, pasti pada menjauh. Tapi waktu lagi jatuh baru kelihatan siapa yang benar-benar peduli. Bener lagi, hal kayak gitu tuh ternyata pernah dialami satu tokoh di Alkitab loh. Pada tahu gak Serius? siapa? Siapa? Iya, tahu. Gaf tahu gak? Nggak tahu ya? Tahu tapi kayaknya agak ragu nih jawaban gue. Oke. Coba ya, emang siapa? Namanya Paulus. Bener kan? Paulus. Gue juga mikirnya gitu. Itu tokoh yang udah kita pelajarin 3 kali ya. Oh iya, mungkin. Paulus, waktu hidupnya lagi sulit, banyak orang yang ninggalin dia, tapi dia tetap kuat dan tetap melakukan hal yang benar. Relate dong sama kehidupan aku. Benar. Mau tahu Relate lebih dalam lagi? Mau lebih tahu lagi gimana sih cara dia Gimana nanganin hal Nih. seperti ini? Bener banget ada di pelajaran ke-8 buku Cornerstone kita. Judulnya? Apa sih judulnya? Satu kesatuan bukan cerai berai. Itu Gimana maksudnya tuh? apa? Emang itu beneran relate Ya udah kita sama kisah? langsung dalemin aja pelajarannya. Langsung pelajarin aja deh. Tapi kan belum tentu ya teman-teman di rumah punya Punya buku Cornerstone seperti ini. Jadi untuk teman-teman di rumah yang belum punya buku Cornerstone, bisa langsung chat ke Hub Channel Indonesia, sosial medianya di bawah ini, atau call center di bawah ini. Supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Tapi kan gak langsung hari itu juga dikasih. Jadi teman-teman bisa belajar bareng sama kami. Teman-teman bisa buka Alkitab di dalam 2 Timotius. Next. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam cerita ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita
oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Oke, jadi pelajaran ke-8 ini ceritanya tuh bagaimana Paulus itu adalah seorang tokoh yang pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Pada suatu waktu, dia bahkan harus dipenjara di Roma karena pekerjaannya yang menyampaikan pesan tentang Yesus kepada semua orang. Walaupun berada di dalam kesulitan, Paulus ini tidak dipenuhi rasa takut. Justru dia menulis kepada Timotius, seorang sahabat dan muridnya, untuk mengingatkan sesuatu yang penting. Dan hal yang kalian harus tahu yaitu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan manusia roh ketakutan. Melainkan apa? Dikatakan kalau Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban, dan pengendalian diri. Kemudian Paulus juga ingin Timotius tetap berani menjalani hidup dan tidak merasa malu untuk melakukan hal yang benar. Walaupun keadaan kita tak selalu mudah. Atau keadaan Paulus ya, tidak selalu mudah. Dan Paulus sendiri juga mengalami banyak penderitaan. Dan karena pekerjaannya. Namun dia berkata bahwa dia tidak pernah merasa malu dengan apa yang dilakukan. Karena dia tahu dengan siapa dia percaya. Nah, dia juga percaya bahwa apa yang sudah dipercayakan kepadanya itu akan dijaga oleh Tuhan sampai akhir. Jadi di dalam perjalanan hidupnya, Paulus juga mengalami hal yang mungkin pernah kita rasakan nih. Ditinggalkan oleh beberapa orang, juga ada teman-teman yang memilih jalan lain dan tidak lagi bersama dengan dia. Namun di tengah semua itu masih ada orang-orang yang tetap setia. Salah satunya adalah seorang pria bernama Onesiphorus yang tidak malu mengunjungi Paulus di penjara dan menguatkan Paulus saat dia di penjara. Nah, pengalaman ini mengingatkan Paulus bahwa walaupun manusia bisa datang dan pergi, Tuhan tetap menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, Karena itu, Paulus tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penuh keyakinan karena dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menolongnya untuk melewati setiap kesulitan yang dia alami. Dan pada akhirnya, dia membawa dia kepada tujuan yang lebih besar. Gitu. Oke, kita berarti udah sedikit memahami ya pelajaran ke-8 ini kayak gimana. Tapi kalian pasti belum puas kan? Pasti kalian mau denger nih fakta-fakta menarik kan? mau banget. Oke, Mau kita banget. langsung aja nih. Saat ini kita akan masuk ke dalam segmen Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Seorang penulis bernama Naomi Levi menjelaskan bahwa komunitas iman seperti gereja atau persekutuan itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga tempat orang saling menguatkan saat sedang susah. Jadi, dia menceritakan tentang seorang pria yang bernama Mark yang sedang mengalami depresi setelah operasi jantung. Kondisinya itu semakin buruk. Dia kehilangan semangat hidup, berat badannya turun, dan dokter mulai khawatir. Tapi, ketika orang-orang dari komunitas gerejanya tahu keadaan Mark, mereka datang membantu. Ada yang membawakan makanan, mengunjungi dia, mendoakan dia, bahkan mengajaknya kembali ke gereja. Walaupun awalnya Mark agak menolak,
Lama-kelamaan, dia merasakan kasih dan perhatian dari banyak orang. Akhirnya, semangat hidupnya kembali. Dan dia mulai makan lagi, ketawa lagi, dan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, dari cerita ini, kita bisa lihat bahwa dukungan dari komunitas dan orang-orang yang peduli bisa sangat memulihkan seseorang. Jadi adik-adik, jangan ragu ya untuk saling peduli di komunitas gereja, sekolah, atau pertemanan. Kadang, hal sederhana seperti mengunjungi, mendengarkan, atau mendoakan bisa sangat berarti. Tuhan sering bekerja lewat orang di sekitar kita, jadi jangan hanya mau ditolong, tapi jadilah orang yang membawa semangat, doa, dan kasih bagi orang lain. Kalau kamu juga mau punya komunitas, yuk hubungi Hopeline Care Hope Channel Indonesia. Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Pendeta Andreas Sambuna. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana Pendeta? Gini dulu, say hi ke semua Pendeta. Halo. Aku jadi nurut aja kayak gini ya. Gimana kabarnya Pendeta? Baik sekali. Puji Tuhan. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan. Pendeta baru dari Bandung ya? Iya, motoran. Oh, Dilan kedua. Oke, jadi Pendeta, kebetulan kita sudah mempelajari pelajaran yang ke-8. ke-8. Judulnya apa? Judulnya Satu Kesatuan Bukan Cerai Berai. Dan kita sudah paham ya bahwa kisah ini tentang Paulus. Oh benar, udah paham. Berarti Kurang paham. nggak ada pertanyaan. Ada dong, ada. Jangan dong Pendeta. Ini kita juga mau bertanya. Nah, tapi siapa yang membaca ayat inti? Aku. Boleh. Oke, ayat intinya terdapat di 2 Timotius 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Udah, itu aja. Udah? Oh, udah. Ya, gitu doang. Sependek itu tapi maknanya sangat berarti Pendeta. Oh. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Dan Q&A. Yang mau tanya? Aku deh. Oh, boleh deh, Kak Aku. Gabriela. Oke, Pendeta, Paulus kan bilang Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Tapi kenapa banyak orang percaya, termasuk anak muda kayak kita nih, masih sering takut untuk menunjukkan imannya? Oke, ya. Ada yang masih takut nggak kalau di tempat gelap gitu? Masih, Aku. Masih takut. Padahal dia bilang kan nggak boleh takut kan? Nggak boleh takut, masih percaya tahayul-tahayul. Enggak. Aduh, ada setan di situ kan contohnya. Enggak tahu. Nggak salah Ya. lagi. Jadi bagi teman-teman Kristen dimanapun kita berada, bahwa cerita daripada Paulus di pelajaran yang ke-8 ini adalah pelajaran di mana Paulus sendiri sudah masuk di usia yang sudah lumayan tua. Jadi bahkan karena usianya yang terkikis itu bukan iman kerohaniannya, tapi yang terkikis adalah jasmaninya. Ya, tubuhnya, karena waktu, karena tugas segala macam, pergi jauh segala macam, makanya fisik yang sudah mulai melemah. Tapi baik lagi dalam pertanyaan tadi, meskipun di dalam perjalanan Paulus sendiri, maka Paulus katakan kepada kita dalam firman Tuhan bahwa Tuhan gak pernah kasih kita yang namanya roh ketakutan. Kalau kayak gitu, kenapa sih anak muda saat ini malu banget gitu ya, kayak ngasih tahu bahwa kalau ditanya, emang agamanya apa? Saya Kristen. Oh, Kristen apa? Waduh, udah mulai bingung nih. Udah bingung kan? Aduh, Kristen apa ya? Aku bilang, Kristen yang mirip-mirip sama Kristen Advent apa ya kira-kira ya? Kan gitu ya. Nah, itu satu hal yang sudah menjadi pertanyaan sebagai identitas kita. Ya, mengapa dikatakan seperti itu? Karena seringkali bahwa pertanyaan itu disampaikan kepada kita, maka kita ragu dengan apa yang kita percayai. Ya, maka kenapa sih anak muda takut? Mereka takut, ya anak muda kebanyakan takut karena mereka belum tahu makna sebenarnya dari kebenaran Allah sendiri. Kalau kita tahu siapa Allah, kita mengimani sama seperti apa yang Paulus lakukan, maka seharusnya kan gak jadi takut kan. Seharusnya berani aja gitu ya, kayak kita punya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Paulus meskipun dia sudah kasih tahu secara gamblang gitu ya, secara jelas di hadapan orang,
maka dia pun juga nggak perlu takut. Ngapain saya takut? Orang itu identitas saya kok gitu ya. Kalau saya orang Indonesia, kenapa saya harus malu saya orang Indonesia? Meskipun keadaan lagi nggak baik gitu ya. Kenapa saya harus takut? Nggak apa-apa, saya orang Indonesia gitu ya. Begitu juga dengan kita. Saya ini anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan, maka saya akan berlaku demikian. Kalau saya bukan anak Tuhan, ya saya anak siapa dong gitu ya. Anak siapa? Nggak mungkin anak tetangga kan. Nggak mungkin. Nah mungkin tetap menjawab seperti itu. Tapi aku seneng loh pendeta kalau misalnya ada yang nanya agama, aku jelasin detail. Iya kan. Karena di situ kesempatan untuk mengabarkan Benar, Injil, itu maksudku. benar, untuk memperkenalkan agama kita ya. Mantap. Mantap. Jadi dilakukan. Sama anak cornerstone. Oh ya. Next, siapa Oke, yang mau nanya? aku mau bertanya pendeta. Jadi pendeta, di tengah gempuran seperti ini, bagaimana cara tetap kuat dan tidak takut ketika kita harus melakukan hal yang benar, tetapi wah ternyata aksi kita tuh tidak didukung oleh banyak orang. Udah, yes. Ya udah pendeta. Biasanya panjang biasa pertanyaan ya. Gimana sih cara kita tetap kuat, tidak takut ya, meskipun banyak nggak didukung. Baik lagi kepada cerita kita di pelajaran yang ke-8 ini, bahwa Paulus sendiri teman-temannya kan pergi ya. Ada yang tahu gak berapa temannya? Banyak. Ada banyak. Susah namanya. Susah namanya ya. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab kita, bahwa ternyata teman-temannya itu yang awal mula pergi itu ada 2 orang. Ya, awal ada 2 orang, yaitu Figelus dan juga Hermogenes. Itu mereka 2 pergi duluan, ya. Bahkan kemudian lanjut lagi temannya, ya. Demas, dia pergi karena dia tawar hati karena bahaya, kesulitan yang dialami oleh para rasul yang teraniaya. Jadi ternyata banyak yang pergi itu karena mereka nggak siap untuk menanggung akibatnya iya. gitu ya. Karena kan biasanya apapun yang kita lakukan pasti ada sesuatu yang akan kita terima. Feedbacknya Resiko. apa? Feedbacknya gitu ya. Feedbacknya apa? Kalau resiko kan ya kayaknya negatif banget ya Iya. resiko gitu ya. Tapi begitu juga dengan firman Tuhan. Ya begitu juga dengan firman Allah yang kita punya pada saat ini. Kadang-kadang karena kita takut itu beresiko tinggi gitu ya. Takut ngomong ke orang lain tentang siapa Tuhan itu, akhirnya kita ciut gitu. Jadi tawar hati, ya udahlah, nantilah masih ada pendeta, masih ada teman-teman rohani yang lebih kuat ngasih tahu itu ke teman-teman saya gitu ya. Nah makanya kita jadinya nggak berani, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berani, tapi nggak didukung sama banyak orang? Itu kan beda lagi, ya. Tapi gimana kalau kita nggak didukung banyak orang? Maka lakukanlah seperti apa yang Paulus lakukan. Ya. Yesus pun juga dengan demikian. Ya, Yesus juga demikian. Bahkan di dalam ayat inti kita katakan, ya berusahalah datang kepada Tuhan. Ya, berusahalah datang kepada Tuhan. Nah, dengan ayat inti kita yang sudah menjelaskan hal tersebut, maka kalau nggak ada orang yang mendukung kita, tetap ada Tuhan yang selalu dukung kita. Nah, itu harus kita yakinin. Ya, harus kita yakinin anak-anak Cornerstone dimanapun berada, kita harus yakin bahwa apapun pekabaran yang akan kita bawakan, kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Oke, jadi kita tidak boleh takut karena tetap ada Tuhan yang selalu menemani kita. Betul sekali. Oke, next question. Aku, Pak Pendeta. Ya, sebelum pendeta tanya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda supaya kita tuh bisa menjadi teman yang setia seperti Onesiphorus bagi orang lain, Pak Pendeta? Oke. Jadi kalau mau dibilang apa yang bisa kita lakukan menjadi teman yang setia, ya biasanya setia kalau ada uangnya aja, setia kalau lagi ada kalau lagi bahagia-bahagianya aja, pas lagi sedihnya ditinggal, ya. Tapi pelajaran kita itu bagusnya adalah ada salah satu orang yang bisa dikatakan dari Efesus, orang Efesus yang mau menemani, mau datang kepada Paulus, ya. Jadi anak-anak muda, carilah sahabat. Ini dia, carilah sahabat yang memang bisa membuat kita dekat sama Tuhan. Ya, jangan bersahabat sama orang yang bawa kita ke arah yang salah gitu ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali pergaulan yang membawa kita terjerumus ke hal yang tidak baik. Ya. Bahkan kalau bisa dikatakan, gimana kita mau tahu itu baik atau enggak gitu ya. Ya lihat perilakunya. Apakah perilaku tersebut
ya membawa kita dekat kepada Tuhan atau tidak. Ya, terlebih khusus ada sebenarnya yang dilakukan ya bagi kita sama seperti ayat hafalan sebenarnya ya di Amsal 17 ayat 17. Nah, 17 ayat 17. itu ayat yang penting tuh ya. Ayat yang penting, Amsal 17 ayat 17. Mau dibacain nggak pendeta? Boleh dong. Oke. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu dia. Tidak kabur ya pendeta? Iya betul. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai anak muda menjadi teman yang setia adalah kita ini selalu ada presence kita, kehadiran kita bagi sahabat kita. Ya. Jadi kalau misal sahabat kita lagi butuh bantuan, datang gitu ya. Jangan tunggu besok gitu ya, atau mungkin ya nantilah lagi ada kerjaan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kehadiran daripada siapa sahabatnya nggak pergi? Yesus. Ya. Onesiphorus. Onesiphorus, ya, kadang-kadang Onesiphorus, maka si Paulus akhirnya kayak merasa dikuatkan. Itu dia. Ternyata jadi konsepnya adalah selalu hadir dalam keadaan apapun dalam kehidupan sahabat-sahabat kita. Oke, terima kasih pendeta Terima kasih sudah pendeta. menjawab. Dan tentunya aku juga udah punya bestie yang menguatkan iman aku kepada Tuhan, yaitu kita. Bestie Cornerstone. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen apa nih, Kak Gafrila? Kita mau dengar pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Nama saya Fernando Torres Nainggolan, saya kelas 11, sekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Anita Priscilla, saya kelas 11, saya dari SMA Advent Perguruan 15 Ciracas. Nama saya Iren Kenchanov dari SMA Perguruan Advent Ciracas, kelas 11. Perkenalkan, nama saya Faruk Degar Imam Piasiaan, saya dari kelas 11 dan saya bersekolah di Perguruan Advent 15 Ciracas. Menurut saya yang pertama, karena bantuan dari lingkungan gereja tersebut, lalu teman-teman gereja tersebut, dan mungkin juga berkat dari Tuhan yang datang buat salah satu orang tersebut. Yang pertama, mungkin ada dorongan sosial yang kuat dari dalam gereja tersebut. Kayak di dalam gereja memiliki komunitas gereja yang dimana ada kesempatan atau waktu seseorang untuk melepaskan kesetresannya atau kecemasannya. Yang kedua, adanya rutinitas fisik ataupun rutinitas untuk kesehatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut untuk melakukan kegiatan kesehatan seperti charity klinik ataupun banyaklah. Dan yang ketiga, adanya makna dan tujuan hidup yang jelas. Alasan yang pertama itu dia banyak mendapat dukungan sosial. Dari dukungan itu dia tidak akan merasakan dirinya itu sendirian. Yang kedua, dia memiliki perasaan batin yang tenang. Dan yang terakhir, dia mempunyai hidup yang lebih baik karena dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Menurut aku alasan yang paling masuk akal pertama karena dia belajar Alkitab dengan baik, karena dia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, jadi dia mengetahui cara hidup yang sehat. Terus yang kedua, dia memiliki hati yang mental yang lebih tenang karena dia sering membaca Alkitab dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan Tuhan membantu dia untuk memiliki umur yang panjang. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke nih, tadi kan kita udah dengar nih respon atau pendapat dari teman-teman kita tentang mengapa sih menjadi bagian dari komunitas gereja tuh bisa membuat seseorang lebih sehat. Sekarang giliran kita nih jawab. Oke, Ayas mungkin udah punya jawaban. Aku duluan. Iya. Ketahuan ya dari muka aku udah punya jawaban. Udah deh, biar aku spill. Kalau menurut aku, kenapa menjadi bagian dari komunitas gereja bisa membuat seseorang lebih sehat, itu jawabannya karena dalam gereja tersebut didoakan. Itu pikirannya sama ya? Sama. Jawaban Ya pendeta juga ampun, loh. jawaban pendeta juga. Berarti emang benar-benar menunjukkan kalau kita tuh
Iya. Chemistry-nya bagus. Chemistry. Itu Chemistry-nya tadi yang aku bagus. pikirkan. Oh, itu yang kamu. Coba, Kakak, Feli. oke. Aku Ada yang punya jawaban yang beda nggak? Aku. Kak Feli, emang apa? Nggak beda sih, mirip-mirip dikit. 11-12. Ah. Karena kalau misalkan di gereja tuh menurut aku ya, komunitas di gereja tuh kan berdoa bareng. Terus kayak berkumpulnya kan pasti kan lebih semangat gitu buat ya. happy ya. Karena apa, katanya kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kan bisa membuat kita tuh kalau misalkan udah di gereja pasti kayak bawaannya kan happy terus kan. Benar. So, lebih sehat. Jadi lebih sehat, Bener benar. banget. Benar-benar. Kalau pendeta ada lagi jawaban lain? Oh ada dong, gak cuma satu doang tadi sebenarnya. Ya, ke jawaban pendeta mungkin lebih sering diperhatikan. Mungkin karena sendiri kali. Jadi diperhatikan. Ya kan katakan sendiri kan. Iya benar pendeta. Benar, gak salah. Oke, karena pendapat kita udah kita kasih tahu, kita juga Dan udah kita dengar. udah di penghujung episode. Ya sedih banget. Ya. Tapi jangan sedih dulu. Kita mau minta pendeta Andreas untuk memberikan Kesimpulan sekalian mendoakan pelajaran teman-teman. kita yang di studio dan teman-teman yang di rumah. Ya jadi jangan sedih dulu ya. Oke. Baik, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-8 dengan judul Satu Kesatuan Bukan Cerai-Berai, merupakan pelajaran daripada kehidupan Paulus bersama dengan sahabat-sahabatnya. Di mana pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa kesulitan yang dialami seringkali membuat orang-orang di sekitar kita menjadi menjauh, ataupun karena ada 2 hal, 3 hal yang lainnya membuat mereka menjadi ragu akan kehadiran kita. Tapi ingat bahwa kehadiran kita adalah karena seizin Tuhan, maka sebagaimana Tuhan mengizinkan kita untuk membawa pekabaran firman Tuhan yang kita miliki, maka Tuhan pun juga akan mengirimkan sahabat yang karib dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus mempunyai sahabat, salah satu sahabatnya dari orang Efesus yang menemani dia dan menguatkan dia, maka kita pun juga memiliki satu sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Maka daripada itu, ingat kita ini harus menjadi satu, bukan tercerai-berai. Amin. Ingat harus menjadi satu, nggak boleh tercerai-berai. Kita sudah satu bersama pendeta juga. Oh ya, sekalian doa tutup pendeta. Oke, baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk satu pelajaran yang indah yang Kau berikan bagi kami, untuk memiliki satu kesatuan di dalam Tuhan, bukan menjadi tercerai-berai oleh karena perbedaan pendapat atau pemikiran. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk dapat mempelajari ini, untuk dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus, bersama juga dengan sahabat-sahabat teman-teman di sekitar kami. Ajarlah kami Bapa untuk mengerti akan kasih Tuhan, dan terima kasih untuk pelajaran ini dapat kami pelajari. Karena kami alaskan doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Cukup menarik ya episode kali ini. Menarik Bagusannya banget. udah selesai. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mengerti pelajaran episode kita pada episode yang ke-8 ini. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.